Perkenalkan, nama saya Yon Patabang dari Universitas Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan memenuhi tugas kimia dasar, yaitu menjelaskan tentang reaksi redoks. Nah, di sini kita akan masuk dalam pengertian bilangan oksidasi, yaitu biloks. Bilangan oksidasi atau biasa dibentuk biloks adalah sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam sebuah atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang sudah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Nah, untuk aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi, di sini kita masih lihat yang pertama. Bilangan oksidasi unsur bebas berbentuk atom atau molekul unsur ialah 0. Nah, contoh unsur bebas berbentuk atom ialah bilangan oksidasi C. Dalam C yaitu 0. Ca dalam Ca itu 0. Cu dalam Cu itu yaitu 0, dan Na itu dalam Na itu 0. Nah, contoh unsur bebas berbentuk molekul ialah bilangan oksidasi H, hidrogen dalam H2 yaitu 0. Oksigen dalam O2 yaitu O0 juga. Cl dalam Cl2 yaitu 0, dan P dalam P4 yaitu 0. Nah, untuk yang kedua, bilangan oksidasi dalam logam dalam senyawa selalu positif. Unsur logam golongan 1. Sistem lama golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Bilangan oksidasinya plus 1. Yaitu bilangan oksidasi K dalam KCI, KNO3 atau K2SO4 yaitu 1 plus 1. Unsur logam golongan 2, sistem lama golongan 2A, Be, Mg, Ca, ESR, Ba, Ra. Bilangan oksidasinya itu adalah plus 2. Nah, untuk bilangan oksidasi Mg di dalam MgO, MgCl2 atau MgSO4, itu sama dengan plus 2. Bilangan oksidasi unsur logam lainnya yaitu Ag sama dengan plus 1, Cu sama dengan plus 1 dan plus 2. Ya, bisa lihat di situ, Hg sama dengan plus 1 dan plus 2. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang slide yang ini, bilangan oksidasi ion monoatom yaitu 1 atom. Nah, dan poliatom lebih dari 1 atom ialah sama dengan muatan ionnya. Yaitu bilangan oksidasi ion monoatom adalah Na+, Ca2+, Al3+, Cl- dan O2 berturut-turut plus 1, plus 2, plus 3, dan -1 dan -2. Bilangan oksidasi ion poliatom adalah NH4, SO42, PO43 berturut-turut, itu ialah plus 1, -2, dan -3. Yang keempat, itu bilangan oksidasi unsur golongan VIA, OS, Si, Te, Po pada senyawa biner ialah -2, dan unsur golongan B11A, F, CiBr, IAT pada senyawa biner ialah -1. Nah, bilangan oksidasi unsur S itu Na2S dan MgS ialah -2. Nah, sini kita bisa lihat bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCi, KCi sama MgCi2, MgCi2, dan sini kita bisa lihat FeCi3. Nah, situ ialah -1.
Yang selanjutnya itu bilangan oksidasi unsur H hidrogen pada senyawa ialah -1. Kecuali dalam hidrida senyawa hidrogen dengan logam, bilangan oksidasinya yaitu -1. Alasannya adalah dalam senyawa hidrida, hidrogen adalah berbentuk ion hidrimin, H- ya. Bilox dari ion seperti hidrida ialah dengan muatan ion dalam hal ini yaitu -1. Bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 ialah +1. Bilangan oksidasi unsur H ada pada NH, NaH, CH2, dan AiH3 ialah -1 ya. Oke, untuk slide selanjutnya itu pengertian reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah perubahan suatu bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom pada sebuah reaksi kimia. Ya. Next selanjutnya. Nah, di sini kita bisa pergolongan reaksi berdasarkan Bilox. Untuk gambar yang ini kita zoom. Ya, bisa kita lihat di sini. Reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, BO setiap unsur dalam reaksi tidak berubah, tetap. Nah, biasa kita lihat di sini gambarnya. Ini contoh. Ini contohnya. Ya. Tidak berubah di situ, tetap sama. Nah, kita masuk ke B. Yang ke B kita zoom. Nah, reaksi redoks. Bagaimana pula dengan reaksi redoks? Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan BO pada unsur yang terlibat reaksi. Contoh. Nah, bisa dilihat di situ. Fe itu ketika menjadi di situ ada oksidasi, peningkatan yang ini. Nah, di situ peningkatan. Setelah di sini 0. Di sini 0. Kalau penurunan pula bisa disebut dengan reduksi. Ya, ini reduksi. Maaf. Kita zoom lagi. Di sini kita lihat reduksi. Ya. Nah, untuk yang ke C, balik lagi. Maaf. Untuk yang C. Nah, yang ke C pula kita baca reaksi autoredoks, yaitu reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini, yang tidak bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Contoh, ini contohnya. I2 itu 0. Nah, setelah mencapai reduksi itu dia +1 dan -1. Bagaimana pula NaOH? Nah, setelah mendapatkan oksidasi, ya, di sini kita langsung lihat ini. Nah, untuk yang ke D. Yang ke D, reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini, yang tidak bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, hasil oksidasi dan atau reduksi itu bisa sama-sama ya, dari 0 ke +1 dan -1. Sekira cukup, kita next selanjutnya. Yang terakhir. Nah, di sini kita melihat pengertian reduktor dan oksidator. Apa itu reduktor dan oksidator? Pengertian oksidator. Oksidator adalah zat yang dapat direduksi dengan memperoleh elektron. Oleh karena itu disebut menerima atau akseptor elektron dalam reaksi redoks. Setengah reduksi adalah reaksi yang dialami oksidator, ya, oksidator.
Ketika elektron diperoleh dari luar, ada lebih banyak muatan negatif yang tidak dapat sepenuhnya dinetralkan oleh nukleus. Karena itu, atom memperoleh muatan negatif, tetapi jika reduksi ini terjadi pada atom bermuatan positif, ia dapat memperoleh muatan positif lebih rendah atau muatan netral. Untuk yang kedua, pengertian reduktor. Nah, semua zat reduksi disebut juga reduktor, adalah unsur atau senyawa yang kehilangan atau mendonasikan elektron kepada spesies kimia lainnya dalam suatu reaksi redoks karena zat bereduksi kehilangan elektron, maka dikatakan ia mengalami oksidasi. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit.